asal-usul keliling lingkaran. Nah, jadi di sini siapkan alat, penggaris, tali untuk mengukur, dan di sini saya memiliki sebuah lingkaran, di mana garis yang di sini dinamakan diameter, dan di tengah ini dinamakan dengan titik pusat lingkaran. Garis yang di sini disebut dengan jari-jari lingkaran, di mana jari-jari lingkaran adalah jari-jari lingkaran ini berasal dari 1/2 diameter. Jadi di sini saya menggambarkan sebuah lingkaran. Nah, sebelum kita untuk melanjutkan mencarinya, kita ukur dahulu diameter lingkaran. Nah, diameter di sini adalah 10. Jadi kita tulis 10 cm. Lalu kita mencari kelilingnya dengan menggunakan tali. Nah, jika sudah, kita bentangkan tali, lalu kita ukur 30, dan ini 1,40. Jadi 30 ditambah 1,40 menjadi 31,40 cm. Nah, atau bisa ditulis dengan keliling dibagi dengan diameter. Kita masukkan nilai keliling adalah 31,40 cm dibagi dengan nilai diameter menjadi 10 cm. 31,40 cm dibagi 10 cm sama dengan 3,14. Yang kita ketahui bahwa 3,14 ini adalah nilai dari pi atau yang disimbol dengan V. Nah, atau bisa ditulis dengan keliling per diameter sama dengan V. Nah, untuk mencari rumus kedua bisa ditulis dengan keliling sama dengan V dikali diameter, di mana diameter ini diubah menjadi diameter sama dengan 2 dikali R, di mana R ini adalah jari-jari. Nah, bisa juga kita tulis dengan V dikali 2 dikali R. 2 ini kita majukan menjadi keliling sama dengan 2 dikali V dikali R. Nah, jadi inilah rumus keliling lingkaran. Baik, di sini saya akan membuktikan rumus luas lingkaran. Di sini saya mempunyai sebuah lingkaran, di mana kita ketahui lingkaran itu mempunyai diameter. Diameter yaitu garis lurus yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran melalui titik pusat, yaitu yang ini. Kemudian pada lingkaran ada yang dinamakan jari-jari. Jari-jari adalah 1/2 dari lingkaran, teman-teman. Kemudian, bagaimana cara membuktikan rumus luas dari lingkaran? Nah, saya di sini membagi menjadi 12 juring. Kemudian kita akan membuktikan melalui pendekatan persegi panjang. Jadi 12 juring ini kita akan gunting dan membentuk seperti persegi panjang. Kemudian di sini tersisa 1 juring. Kemudian juring ini kita akan gunting agar terbentuk menjadi persegi panjang. Oke. Jadi kita ketahui bahwa luas lingkaran sama dengan luas persegi panjang. Baik, yang seperti kita ketahui, rumus dari luas persegi panjang itu adalah L sama dengan P kali L, di mana luas sama dengan panjang kali lebar. Kemudian seperti kita lihat, lingkaran tadi
kita bentuk persegi panjang, di mana panjang dari lingkaran tadi yang setelah dibentuk menjadi persegi panjang adalah 1/2 keliling lingkaran. Kenapa? Karena ini tadi, coba lihat, sisi tebal yang ada di bawah sini berada di sini. Jadi ini merupakan 1/2 keliling lingkaran, dan bisa kita tulis L sama dengan 1/2 keliling lingkaran. Dan lebar dari persegi panjang sama dengan R, yaitu jari-jari dikali dengan R. Jadi tadi L sama dengan 1/2 keliling lingkaran dikali R, atau bisa kita tuliskan 2 dikali 2 pi R dikali R. Kemudian 1/2 dikali 2 sama dengan 1. Jadi tidak usah kita tulis, jadi hasilnya itu kita tulis seperti ini, pi dikali R dikali R. Pi dikali R dikali R itu bisa ditulis seperti ini, pi R pangkat 2. Nah, adik-adik, di sini ada gambar atau bentuk bangun datar layang-layang. Adik-adik sudah tahu kan rumus luas layang-layang? Ya, betul. Rumus layang-layang yaitu L sama dengan 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Kira-kira dari mana ya asal mula rumus luas layang-layang tersebut? Bangun layang-layang hampir sama dengan bangun belah ketupat. Hanya saja pada layang-layang tidak semua sisinya sama panjang dan bentuknya sama. Tetapi ada 2 sisi yang sama panjang dan bentuknya sama, yaitu sisi atas dan sisi bawah. Untuk memudahkan adik-adik memahami, maka kita misalkan garis sumbu yang ini, kita misalkan garis yang horizontal kita sebut dengan diagonal 1. Kemudian garis yang vertikal kita sebut dengan diagonal 2. Sudah, kakak. Bangun layang-layang kita bisa bagi menjadi 4 yang akan berbentuk segitiga siku-siku. Luas segitiga atas adalah segitiga yang kongruen, yang ini, atau bentuk dan ukurannya sama. Begitu juga luas segitiga yang bagian bawah memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Kemudian, jika kita bagi bangun layang-layang menjadi 2 seperti ini, maka luas segitiga sisi kiri dan kanan adalah bangun yang sama. Kemudian kita pisahkan 2 segitiga pada sisi kiri.
Kemudian kita pisahkan dua segitiga sisi kiri seperti ini. Kemudian kita balik posisi segitiga tersebut. Kita pindahkan segitiga atas dan bawah yang sudah kita balik. Maka akan berbentuk persegi panjang seperti ini. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, rumus luas persegi panjang yaitu luas sama dengan panjang dikali lebar. Jika kita misalkan di sini jika kita ukur lebar di sini adalah yang ini, kita misalkan 1/2 diagonal 1, kemudian panjangnya diagonal 2. Jika kita kaitkan ke luas persegi panjang, maka luas layang-layang adalah L sama dengan 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Maka L sama dengan panjang dikali lebar sama dengan diagonal 2, panjangnya yang ini diagonal 2 dikali lebar 1/2 dikali sama dengan diagonal 2, panjangnya yang ini diagonal 2 dikali lebar 1/2 dikali diagonal 1. Karena ini perkalian, jika kita kaitkan ke luas persegi, astagfirullah. Jika kita kaitkan ke luas persegi panjang, maka luas layang-layang yaitu L sama dengan panjang dikali lebar sama dengan panjangnya diagonal 2 dikali lebarnya 1/2 diagonal 1. Karena di sini operasi hitungnya perkalian semua, jadi kita bisa mengubahnya menjadi L sama dengan 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Jadi rumus luas layang-layang yaitu L sama dengan 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Baik, selanjutnya di sini kita akan membuktikan rumus keliling bangun datar layang-layang. Di sini saya memakai media pembelajaran menggunakan kertas origami dengan warna yang berbeda. Rumus keliling dari layang-layang yaitu 2 dikali diagonal 1 tambah diagonal 2. Pembuktian rumus keliling layang-layang dengan menggunakan pendekatan persegi panjang. Kemudian, bangun layang-layang dapat kita jabarkan jadi 4 segitiga siku-siku. Kita jabarkan atau bisa kita pisahkan seperti ini. Kemudian, dari keempat segitiga siku-siku ini dapat kita susun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah bangun persegi panjang. Nah, selanjutnya dari keempat segitiga siku-siku tadi, kita dapat susun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah bangun persegi panjang. Maka dapat kita simpulkan bahwa bangun persegi panjang sama dengan bangun layang-layang.
Sehingga keliling persegi panjang sama dengan keliling layang-layang juga. Di mana keliling persegi panjang adalah panjang kali lebar sama dengan diagonal 1 tambah diagonal 2 tambah diagonal 1 tambah diagonal 2. Atau dapat kita sederhanakan menjadi 2 dikali panjang kali lebar sama dengan 2 dikali diagonal 1 tambah diagonal 2. Di mana diagonal 1 maka dapat kita simpulkan bahwa bangun persegi panjang sama dengan bangun layang-layang. Sehingga untuk mencari keliling persegi panjang sama dengan keliling layang-layang. Di mana keliling persegi panjang adalah panjang kali lebar tambah panjang tambah lebar sama dengan diagonal 1 tambah diagonal 2 tambah diagonal 1 tambah diagonal 2. Atau dapat kita sederhanakan menjadi 2 dikali panjang kali lebar sama dengan 2 dikali diagonal 1 tambah diagonal 2. Di mana diagonal 1 garis AD dan BC. Dan diagonal 2 dari garis AB dan garis CD. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa terbukti rumus keliling layang-layang adalah 2 dikali diagonal 1 tambah diagonal 2.